Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa kan? Datanglah kebaiknya. Betapa baiknya Tuhan. Samlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya
Allah yang memeliharaku selamanya. Kami rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku.
dambaan hati kami. Kaulah yang kami rindukan, Engkaulah segalanya. Kau segalanya. Kau bawa kami lebih dalam. Mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Mengasihimu, mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan.
hatiku Tuhan. Kau rinduku Tuhan. Harapku, kau mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku. dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Yesus, Kau anugerah keindahan dalam hidupku. Kau sungguh berarti setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesona aku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau termanis, Yesus kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Makasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur malam hari ini kembali kami boleh bersekutu bersama-sama, belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Kami datang membawa bejana kami yang kosong ke sungai kehidupan, ke sungai-Mu. Supaya kami kembali boleh dipenuhi dengan hikmat Allah. Kami bersyukur dari hari ke hari Engkau semakin menyerap di dalam kami, semakin menjelma di dalam kami. Engkau terus mengajar kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Semua teman-teman kami yang boleh bergabung malam hari ini, Tuhan menolong kami semua. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Haleluya. Salam Pak. Ya, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan, shalom teman-teman yang di radio. Gimana kabarnya? Ada berapa nih yang di radio? Di radio ada 8 nih ya. Oke, baik, puji Tuhan ya. Luar biasa. Kasih untuk tim yang luar biasa ya. Haleluya. Baik, ya, puji Tuhan. Oke, yes. Ya, bagaimana saudara hari ini? Setelah sepanjang hari ini saudara beraktivitas. Haleluya, luar biasa, amin. Nah, saudara, tadi pagi kita ada satu yang ini tadi ya, kita belajar tentang apa itu doa ya. Kita terus lanjutkan ya. Betapa pentingnya doa ini, karena doa ini adalah satu inilah yang tinggal sebetulnya dari diri kita untuk sebagai sarana untuk menggenapkan rencana Allah dalam hidup kita. Doa. Ya. Jadi melalui doa ini saudara,
disinilah kita belajar mengerti apa yang menjadi pusat kehendak Allah. Ya, nah tentu saudara kita tidak mendoakan sesuatu yang nilainya itu kurang ya, atau tidak memiliki nilai kekal gitu. Karena kita tahu saudara, kita ini terus bergerak. Allah itu terus bergerak. Makanya kalau kita tidak ikut bergerak, maka kita akan mati. Artinya kita nggak bisa lagi menyembah Allah yang hidup. Karena Allah namanya kan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nah, jadi saudara, hari-hari ini saudara kita disingkapkan begitu ya. Bagaimana dengan Allah yang hidup? Bagaimana kehidupan itu sesungguhnya? Nah, hanya dengan punya pandangan yang baru ini saudara, pandangan yang baru tentang kehidupan yang terus bergerak, maka kita boleh melupakan hal-hal apa saja di belakang kita. Mau yang indah kah? Mau yang luar biasa kah? Mau yang buruk kah? Karena kita mempunyai Allah yang hidup, yang terus bergerak terus, ya. Jadi seumpamanya kita ini saudara, namanya manusia kan normalnya itu kan bertumbuh. Namun memang karena sudah dibatasi oleh Musa sendiri dengan perkataannya, hidup itu 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Nah, saudara, banyak orang memperlakukan firman Tuhan yang ada di Alkitab itu sebagai sesuatu yang baku atau mati. Nah, sehingga saudara tidak bisa melihat apa yang sedang Allah kerjakan. Nah, jadi banyak orang percaya sudah mati sebelum waktunya. Sebelum mati gitu loh. Sudah mati sebelum mati. Jadi tidak bisa melihat pekerjaan Allah yang berlanjut terus. Jadi dalam anggapan orang saat ini, jadi walaupun ayat itu terpampang jelas di dalam Alkitab kita tentang hidup selama-lamanya. Bahkan ada lagunya kan? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Kita nyanyikan dulu ya. Nanti endingnya saudara, endingnya kata-katanya itu saya kaget. Ternyata dari dulu sudah dinyanyiin. Ternyata nggak ngeh gitu. Oh ternyata lagu itu sudah bernubuat kita hidup selama-lamanya. Ayo kita nyanyikan dulu ya kak. Mana singernya lagi, pemain drumnya. Oke, semua tadi ya lagunya ya. Cek. Sungguh alangkah. Coba drumnya dulu. Itu dia. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup bersama. Sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua prakteknya ya. Tunggu. Dipraktekin ya. Seperti apa tadi? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon
mengalir ke bukit Sion. Tunjuk yang teman-temannya yang ada di Zoom ini. Sebab kesanalah Allah memerintah apa? Agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kecandukan cuma seperti embun yang turun di Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi dari awal. Sungguh alangkah indah, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua ikut bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua ikut bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang keganggu dan jubah madu, seperti embun yang hidup di Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan. Minyak di kepala Harun yang kecandukan jubahnya turun seperti embun hidup di Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudara, dikatakan serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Hidup selama-lamanya, saudara. Nah, saudara, di tengah keadaan yang sekarang kalau kita perhatikan, saudara ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saudara, Alkitab itu, ayat-ayat yang ada di Alkitab itu tidak boleh baku, saudara. Nggak boleh jadi mati. Itu sebabnya Allah berjanji, dia menaruhkan Taurat itu atau hukum itu di hati nurani kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan ketika orang-orang Farisi menuduh dia bahwa dia tidak memegang Taurat, tidak menjaga Taurat, dia mengatakan anak manusia itu Tuhan atas hukum Taurat, gitu. Tuhan atas hari Sabat, gitu. Nah, jadi saudara, ketika Musa mengatakan umur manusia itu 70, kalau kuat 80, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena memang pada waktu itu, saudara, kondisi umat pilihan itu dicengkeram yang namanya roh perbudakan atau dosa itu, saudara. Sehingga, saudara, dosa itu seolah-olah lebih kuat daripada Allah itu. Atau maut itu lebih kuat daripada hidup itu sendiri. Nah, saudara, jadi kita mesti melihat begini, saudara.
kita mesti melihat bahwa kitab Wahyu itu bukanlah sesuatu kitab yang mengerikan, saudara. Bukan. Selama ini, saudara, kitab Wahyu selalu dipakai untuk hal-hal yang mengerikan. Hukuman, penghakiman, atau apa saja gitu. Munculnya antikris, munculnya penganiayaan. Tidak sama sekali, saudara. Jadi kalaupun kita lihat penganiayaan yang terjadi di muka bumi ini, sebetulnya tidak 100% itu ada dalam kehendak Allah. Tidak 100%. Penganiayaan yang terjadi pada gereja mula-mula sebetulnya ya, bukan 100% kehendak Allah. Tetapi karena mereka lupa terhadap perintah Tuhan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, beritakanlah Injil. Namun mereka tetap di Yerusalem. Jadi waktu Petrus mendapatkan penglihatan makanan-makanan yang haram itu turun, padahal Tuhan sendiri loh yang bilang, makanlah, katanya. Ya, kita tahu itu penglihatan, nggak bisa sampai turun naik 3 kali. Itulah lambannya pola pikir manusia. Padahal saudara, Petrus itu sejak mudanya dia menanti-nantikan Tuhan. Namun dalam hal perubahan daripada rencana Allah, itu sulit sekali manusia bergerak. Jadi sebetulnya penganiayaan yang terjadi di Yerusalem itu adalah untuk membuat mereka terserak ke bangsa-bangsa. Itu sebetulnya. Dan yang lain sebetulnya sama dengan yang di Indonesia. Penganiayaan yang terjadi atas gereja Tuhan di Indonesia kebanyakan karena apa? Kebanyakan karena sudah terlalu banyak gereja. Sehingga hampir di setiap gang atau apa itu bangun gereja terus. Apalagi dengan isu kristenisasi gitu. Mana pernah saudara Tuhan kita mengajarkan kita itu kristenisasi? Tak ada. Membuat orang menjadi Kristen. Tidak ada sebetulnya di dalam Alkitab kita. Tapi beritakanlah kabar baik. Justru kita, kalau kita lihat Tuhan Yesus, justru dia menghindari masalah. Tetapi kepada orang Farisi, dia sangat strictly sekali. Tetapi kepada bangsa-bangsa di luar itu, kita lihat bagaimana kasihnya luar biasa. Jadi saudara, boleh kita lihat bagaimana termasuk Musa, kenapa dia menjadi gagal? Adalah karena dia tidak bisa melihat seluruh kepenuhan rencana Allah. Seluruh rencana Allah yang sempurna itu. Jadi dia berpikir bahwa Allah itu sudah apatislah dengan umat pilihan gitu. Karena dia lihat marah terus gitu loh. Sehingga dia ikut bilang begini sama Tuhan. Tuhan, maksudmu aku ini jadi apa namanya? Kayak inang pengasuh ya. Yang harus memangku mereka terus gitu loh. Capek tahu Tuhan. Jadi ketika waktu minta air yang kesekian itu, karena sudah nggak tahan lagi hausnya gitu, sampai dia itu mengutuk dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata hai bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga saudara, dari perkataan yang saya katakan tadi, bahwa umur manusia 70, kalau kuat 80. Jadi tadinya 120 tahun. Tapi dengan perkataan dia, karena dia sudah menjadi wakilnya Allah pada waktu itu. Jadi ibaratnya saudara, Musa itu jadi
Tuhannya bumi pada waktu itu. Seperti Adam Tuhannya bumi pada waktu itu. Nuh juga jadi Tuhannya bumi pada waktu itu. Jadi perkataannya itu menjadi gitu loh. Sehingga saudara, ketika kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau ketika kita sudah mengalami kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu banyak orang percaya tidak tahu di mana keadaannya saat ini. Di mana posisinya saat ini. Sehingga doanya itu pun ya nggak bisa move on gitu loh. Begitu keadaan terjadi bencana yang didoakan apa Tuhan, hentikanlah bencananya. Jadi selama ini begitu saudara. Nggak tahu apa yang mau didoakan. Padahal tahukah saudara? Sebagian besar bencana itu memang karena ulah manusia ya kebanyakannya. Tetapi tahukah saudara? Itu dipakai oleh Allah. Kan kita melihat bagaimana dia menakut-nakuti bumi katanya ya. Tujuannya tahu nggak apa? Tujuannya adalah membawa orang itu kembali kepada dia. Karena begini, Allah itu sudah menyediakan yang terbaik. Kalau kita lihat kondisi sekarang, saudara. Bagaimana sebetulnya itu akhirnya saling perang satu dengan yang lain. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nggak bisa lagi saling mempercayai, saudara. Karena semuanya menganggap dirinya itu benar. Tidak bisa lagi hukum itu menjadi tidak fleksibel lagi, saudara. Barusan teman ada telepon ya, bilang dia pergi pelayanan ke doa ke Jawa gitu ya. Tapi Tuhan sudah ingatkan sebelum Juli sudah harus pulang gitu. Nah dia taat sudah beli tiket. Nah, jadi teman-temannya ada temannya itu yang telepon dia gitu. Di mana Bapak sekarang? Oh, lagi berdoa di Jawa katanya. Wah, hebat juga Bapak ya. Iya, karena siapa temannya? Disuruh Roh Kudus gitu ya. Sama Roh Kudus gitu dia. Nah, sedangkan tim JDN aja sekarang itu nggak ada yang berani doa katanya. Bapak berani, namanya disuruh gitu ya. Nah, tapi Tuhan bilang sebelum Juli sudah harus balik. Jadi dia sudah beli tiketnya tanggal 30 gitu untuk pulang. Nah, ini temannya yang telepon dia belum tahu, ditelepon dia. Pak, Bapak harus pulang sebelum tanggal 2. Karena dia sudah dapat bocoran akan ada pelarangan. Ya, itulah yang terjadi di daerah Jawa dan Bali kan. Kemarin kan, tanggal 2. Nah, dia bilang, memang saya sudah beli tiket untuk pulang. Gitu ya. Nah, jadi ternyata sudah ada bocoran akan ada pengumuman seperti itu. Karena harus semua pakai surat vaksin itu. Nah, temannya ada yang transit aja. Transit dari Jakarta mau ke Banjarmasin, itu harus tertinggal. Harus tidak boleh keluar dari Jakarta. Karena apa? Karena sudah berlaku surat vaksin itu. Oke? Padahal kan baru keadaannya. Masa sih istilahnya nggak ada istilahnya dispensasi untuk itu. Demikian juga dengan yang kemarin. Dengan yang kemarin yang saya bilang di Surabaya itu. Dia kos di Surabaya. Dia keluar. Kan peraturannya belum keluar gitu loh. Dia pulang. Dia pergi ke karena dia ada, saya nggak tahu dia kerja atau apa di sana. Nah dia masuk nggak bisa lagi loh. Dia sudah tunjukkan, Pak ini kunci kos saya Pak. Kenapa Bapak nggak minta surat keterangan dari RT katanya. Aduh, Pak, ayo ke rumah saya. Ini loh kuncinya. Oh nggak bisa kunci katanya. Harus surat. Lihat saudara, betapa peraturan itu sudah menghukum manusia, bayangin. Di mana lagi hati nurani?
Nah, jadi begini saudara. Hukum, peraturan yang dibuat oleh Tuhan, itu hidup. Firman Tuhan itu hidup. Allah kita itu hidup. Saudara, mungkin saudara heran ya. Kenapa yang katanya hamba Tuhan yang mungkin luar biasa, yang sudah terkenal intim dari pelayanan segala macam, kenapa tidak mendengarkan seperti yang sekarang? Kenapa tidak tahu kalau Tuhan sudah datang? Lalu saudara membandingkan, apa sih? Emang Parlin siapa kira-kira begitu? Emang kita siapa? Saudara, emang dulu Petrus siapa? Emang Yohanes siapa? Emang murid-murid yang lain siapa? Alkitab bilang, Elia manusia biasa, sama seperti kita. Amin. Bisakah kita melihat kita sama saja dengan hamba-hamba Tuhan yang lain? Amin. Kenapa saudara, para jemaat membuat dirinya di bawah para hamba-hamba Tuhan mereka? Saudara tahukah saudara? Ini sebetulnya ada kesalahan di abad pertengahan, saudara. Ketika ada golongan imam dan golongan awam. Jadi golongan imam itu merasa dia berhak mengatur siapa yang bisa masuk surga atau tidak bisa masuk surga. Jadi dia yang berhak mendengarkan suara Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan. Padahal saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bayangkan saudara, sekarang orang sampai harus mati-matian berpuasa begitu dia menghadapi masalah yang berat. Yang dia tahu cuman begini, mesti berpuasa Ester. Bayangkan saudara, betapa rancunya mendengar suara Tuhan. Pernahkah Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu? Kalau kamu ingin mendengarkan suaraku, domba-dombaku yang sudah berpuasa Ester akan mendengarkan suaraku. Adakah seperti itu? Namun kenyataannya demikian. Jadi waktu saya ponakan saya yang sudah jadi pendeta itu bilang, tidak pernah mendengarkan suara Tuhan dalam artian mendengarkan dengan jelas. Oh, baru saya begini. Oh, pantas Pak. Pendetanya saja nggak bisa mendengarkan suara Tuhan, apalagi jemaatnya. Jadi jemaat ini tanpa sadar terus dicekokin. Sudahlah, baik-baik saja kalian. Bekerja baik-baik, biar kami yang ngurusin firman, biar kami. Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Pada waktu itu kan ada permasalahan pembagian makanan kepada orang miskin. Itulah alasannya diangkatlah 7 diaken itu. Karena apa? Biar kami memusatkan diri untuk firman Tuhan. Untuk pembelajaran firman Tuhan. Sejak saat itu saudara, terjadi perubahan. Jadi jemaat tidak pernah diajarkan benar-benar bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena pada waktu itu masih dalam tahap belajar. Istilahnya begini. Istilahnya ketika mulai gereja berdiri saudara. Jadi kan mulai terpisah dari bait suci. Terpisah dari sinagoge. Tadinya saudara, mereka itu harus ibadahnya itu hanya di bait suci. Tapi karena sudah terjadi perpisahan ini saudara. Terjadi perpisahan dengan yang bait suci.
Karena mereka tetap di yang lama di Taurat. Sementara yang ini kan sudah di zaman pekerjaan yang baru. Terjadilah perpisahan. Nah, mereka memulai satu kehidupan yang baru. Namun para rasul ini kan belum punya pengalaman bagaimana memulai satu zaman yang baru ini. Sehingga mereka terus berjuang, memelihara, menggembalakan. Padahal Tuhan Yesus bilang sejak awal, akulah gembalanya. Jadi saudara, tidak ada peralihan. Jadi semenjak matinya para rasul semuanya, itu benar-benar sebetulnya Tuhan itu jadi ketika tahun 300 ya mulai di situ sudah habis lah gitu. Sudah apa namanya yang semua rasul-rasul yang pernah mengalami gerakan gereja mula-mula itu sudah pada tidak ada lagi tahun 300. Nah, jadi sejak saat itu boleh dikatakan mulai masuk ke dalam masa kegelapan gereja. Nggak ada lagi. Sama seperti bangsa Israel ketika tidak ada lagi hakim-hakim. Kalau saudara lihat kejadian bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dari hakim yang satu kepada hakim yang lain. Dia pilih satu orang. Begitu mati dia ganti dengan yang lain. Nah, jadi ketika terjadi, ini terjadi terulang terus dalam sejarah. Seseorang muncul. Dia dapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dia punya banyak pengikut. Oke? Sampai di dia, ke bawahnya pasti stuck. Pasti begitu dia meninggal, pasti di bawahnya terjadi perpecahan. Begitu yang terjadi di mana-mana berulang-ulang. Berulang-ulang terjadi begitu. Sehingga saudara, tidak pernah ada yang namanya menyerahkan atau mengizinkan bagaimana Tuhan yang memimpin. Nah, saudara, itulah yang kita lihat bagaimana sekarang ini, saudara. Tidak pernah. Jadi perhatikan saudara, sebelum generasi di atas kita ini habis semua, perhatikan, yang memegang pelayanan selama ini, yang memegang yang namanya kegerakan selama ini, yang merasa mereka yang punya surga itu. Sebelum habis semua ini, saudara, Allah itu tidak mulai pekerjaan yang berikutnya. Jadi kita lihat ini, saudara, ketika kita beralih kepada pekerjaan Allah yang baru ini, yaitu zaman di mana setelah kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi perhatikan saudara. Kerajaan 1000 tahun. Itu adalah di mana kita memulai seperti dimulai daripada zamannya Adam. Jadi seperti refresh lagi. Jadi kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Di mana kerajaan surga yang mengambil alih. Jadi benar-benar saudara, ini yang dikatakan kegerakan orang-orang kudus. Sebetulnya, para rasul pada waktu itu tidak terlalu sebetulnya. Kalau saudara perhatikan bagaimana tulisannya Yohanes ya. Yohanes sebetulnya waktu dia terakhir. Dia kan yang paling terakhir dari antara rasul-rasul yang meninggal. Jadi sebetulnya dia ini tidak seperti Paulus, tidak seperti Petrus. Dia benar-benar tidak tidak ada dominasi atas jemaat. Kalau saudara perhatikan bagaimana suratnya, tidak ada mendominasi. Nah, demikian juga di gerakan yang terakhir ini. Jadi namanya kegerakan orang kudus di mana dipimpin oleh Allah sendiri. Memang saudara, sepertinya kalau saudara lihat, kita belum berpengalaman. Seperti saudara lihat saya nggak berpengalaman. Tetapi saudara begitu saudara terus, karena saya pun kan sudah saya katakan sama saudara. Berkali-kali saya harus sampaikan kepada saudara. Kenapa saya diizinkan menyampaikan berkali-kali? Karena begini saudara. Kadang-kadang kalau saya ucapkan sekali, perhatikan baik-baik ya caranya Allah.
Saya mau saudara mengerti bagaimana caranya Allah memakai seseorang. Bagaimana caranya Allah itu, dia itu betah tinggal di dalam seseorang. Kelihatan dari apa yang diucapkan dia sinkron atau tidak. Jadi begitu kita berulang-ulang mengatakan sesuatu di hadapan Tuhan. Tahu enggak? Dari situ Allah tahu bagaimana orang itu sebetulnya. Apakah benar-benar sudah ada benar-benar memang dia ini sudah tahu bahwa memang dia manusia celaka atau tidak? Masih adakah ambisi di dalam orang ini? Dia tahu lewat apa? Lewat yang dia ucapkan. Jadi ketika saya ucapkan itu, mungkin awalnya saudara, awalnya saya itu capek. Karena melihat gak ada hasil. Tapi berikutnya ketika saya katakan lagi saudara, itu tidak lagi sama seperti kemarin. Begitu saya ucapkan 3 kali, berbeda dengan yang kedua kali. Keempat, kelima, keenam. Saya mulai melihat, ternyata memang Tuhan yang membuat saya mengucapkan perkataan itu. Saya mulai menyadari dong. Ketika saya tahu itu suara Tuhan, ketika saya tahu itu kehendak Tuhan, saya semakin ucapkan. Dengan tujuan apa? Supaya Allah itu makin bebas masuk ke dalam seantero hidup kita. Dan dengan cara seperti ini, saudara melihat. Saudara melihat dengan nyata sekarang bagaimana ternyata caranya Allah bekerja. Jadi saudara, bukan hayalan, bukan fantasi bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Saudara bisa melihat pekerjaan itu. Bagaimana caranya Allah? Dan dia mau pekerjaan ini harus berhasil. Jadi dia itu Allah yang sangat yakin dengan pekerjaannya. Jadi begitu menemukan seseorang. Jadi begini saudara, berbagai macam tipe orang dia ketahui. Saudara unik, Ibu Rahel unik, istri saya unik, Pak Dedi unik, Pak Nanser unik, Pak Twin unik. Semua kita unik. Dan tahukah saudara, saya mau bilang sama saudara, yang dia lakukan selama ini dalam hidup kita adalah menaklukkan kita. Menaklukkan beda dengan menguasai. Beda. Kalau si iblis menguasai, kalau dia prosesnya menaklukkan. Kalau selama ini dia pakai dengan kasihnya, sudah cukup, oke? Ternyata kita sudah tahu. Ternyata kita malah tidak membuat kita sadar bahwa Tuhan itu berdaulat. Lalu dia pakai penghakimannya. Kalau kita mengerti penghakiman ini saudara, kalau kita mengerti sisi positif dari penghakiman, kita tidak akan lari daripada penghakiman. Justru kita mencari penghakiman Allah. Justru kita akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, lihat nih, setiap keputusan yang kita ambil, ketika habis saya menyampaikan sesuatu, saya datang di hadapan dia. Saya katakan kepada dia, justru di dalam kondisi yang sangat nyaman dalam hidup saya sekarang, saya berani datang kepada dia. Berkali-kali, berkali-kali, berkali-kali. Sampai dia menemukan kita berintegritas. Yang di hati kita selaras dengan yang kita ucapkan. Sehingga tahukah saudara, apa yang dia rancangkan, sepertinya saudara muluk-muluk saudara rencana Allah itu bagi manusia. Mana ada yang pikir bahwa kita ini, bahwa semua kita ini Allah ingin berinkarnasi, menjelma di dalam kita. Mana orang percaya bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah benar-benar mengambil rupa seorang manusia lagi. Mana ada orang yang jarang. Kalau saya bandingkan dengan yang di sana ya. Kalau saudara dengar, coba saudara perhatikan apa yang dikhotbahkan oleh orang. Semuanya itu masih pakai cara yang lama. Berputar di bagaimana norma. Bagaimana menjadi jemaat yang baik. Bagaimana menjadi istri yang baik. Bagaimana menjadi karyawan yang baik. Bagaimana supaya kita boleh berdamai. Semuanya norma-norma. Nggak pernah masuk ke intinya. Jadi dengan doa ini saudara, kita menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Apa sih tujuanmu Tuhan? Untuk aku hidup.
Kalau engkau mengatakan aku hidup selama-lamanya, apa sih tujuanmu Tuhan? Kalau aku masih sembuh hari ini, sudah lewat dari sakit penyakit, aku masih hidup sekarang, apa tujuanmu Tuhan? Tentu ada tujuannya. Disinilah saudara bisa kejar melalui doa saudara. Sekalipun memang saudara, segala usaha kita tahu saudara, usaha kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Perbuatan baik kita, kalau Bu Rahel, saya nggak pernah pakai kata kain cemar ya. Kalau saya dengar Ibu Rahel bilang kain cemar, memang benar, yang benar itu kain cemar. Tapi entah kenapa saya selalu ngomong kain kotor, kain lap. Gitu. Sebetulnya yang benar itu kain cemar. Kain cemar itu lebih kotor daripada kain kotor. Kain cemar itu najis. Itu namanya kain cemar. Saudara, tahukah saudara? Segala perbuatan baik kita. Jadi ambisi kita ingin memenangkan jiwa, itu sebetulnya kain cemar di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, masuklah ke dalam kamarmu. Berdoalah dari tempat yang tersembunyi itu. Maka Allah akan membalasnya dari tempat yang tersembunyi. Tahukah saudara? Allah yang sesungguhnya ada di tempat yang tersembunyi. Bukan di permukaan. Emas yang murni. Itu tempatnya dalam sekali. Orang harus menggalinya. Tidak ada emas di permukaan. Jadi kalau selama ini orang mengatakan sudah mendengarkan suara Tuhan. Tahukah saudara? Karena mereka menciptakan Allah berhala di dalam pikiran mereka. Selama ini manusia sudah kurang ajar. Orang percaya sudah kurang ajar saudara. Memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Goncang kakinya Tuhan. Nah begitu saudara. Justru karena bangsa kita ini saudara, ingin menjadi bangsa yang maju. Makanya terjadi kita takluk kepada badan dunia. Ya, supaya saudara mau tahu. Bukankah negara-negara yang maju peradabannya, mereka sudah jauh sekali meninggalkan Tuhan. Dengan kenyamanan hidup mereka, mereka sudah lupa bersekutu dengan Tuhan. Mereka lupa bagaimana mengenal Allah yang benar. Tapi orang yang mengalami penganiayaan yang sangat besar di Cina, mereka berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Mereka benar-benar menanyakan kepercayaan mereka selama ini. Selama ini di bangsa kita masih berbicara mengenai pengangkatan. Tahun 50-an, saudara. Mereka sudah mempertanyakan doktrin tentang pengangkatan. Sekarang kita masih berpikir tentang doktrin pengangkatan seperti yang kemarin. Masih banyak di sosial media kita. Ketinggalan jauh, saudara. Karena apa? Karena kita tidak mengalami penganiayaan. Kita anggap mereka terkutuk. Tapi tahukah saudara? Justru disitulah anugerah Tuhan. Mereka sudah terbiasa, mereka lari. Mereka sudah terbiasa gereja bawah tanah. Mereka sudah terbiasa dianiaya. Sementara kita yang masih hanya sedikit saja aniayanya. Kita mau lari kan? Ini anugerah Tuhan bagi bangsa kita. Disinilah justru kalau masih ada kesempatan bagi kita, saudara. Bukan begini, ayo hentikan. Enggak. Karena kita mesti mengubah kutuk ini menjadi berkat pengenalan kita akan Tuhan. Makanya saudara kita diiming-imingi hidup selama-lamanya. Amin saudara. Kita dikasih pengharapan ini. Hidup selama-lamanya. Namun jangan saudara berpikir,
kita akan lenggang kangkung masuk ke sana. Akan diuji kepercayaan kita. Makanya kalau kita tahu kita ini lemah, kita akan lari daripada penganiayaan itu. Duduklah di kaki Tuhan. Pertanyakan kepercayaanmu selama ini. Pertanyakan. Kalau saudara melihat kebanyakan mereka takluk kepada peraturan ini yang dibuat oleh manusia. Hamba-hamba Tuhan besar. Jangan ikut dengan mereka. Saudara ikut kepada perkataan Tuhan. Barang siapa mengikut aku. Barang siapa mengatakan pengikut Tuhan. Dia wajib hidup sama seperti Tuhan. Kalau aku dianiaya, kamu pun dianiaya. Tapi ingat. Bukan karena masalah kita sok hebat. Paulus atau Petrus pun. Paulus sendiri pun bilang. Kalau aku memberikan nyawaku sekalipun, jika aku tidak mempunyai kasih, nol. Katanya. Berarti apa, saudara? Berarti untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, bagaimana hidup yang sesungguhnya yang Dia kehendaki, kita harus duduk di kakinya Tuhan. Kita harus menyadari keadaan kita. Kita harus menjadikan Dia Tuhan. Jangan kita yang jadi Tuhan. Bertobatlah dari kekurangan ajaran kita. Selama ini. Jangan lagi atur Tuhan. Bilang sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, selama ini aku sudah ngatur Engkau. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya. Tolong aku. Itu perlu berkali-kali saudara ucapkan. Aku mohon anugerah-Mu Tuhan. Aku mohon hikmat-Mu Tuhan. Ketika aku melangkah ini, Tuhan tolong. Disinilah artinya doa yang sesungguhnya. Disinilah artinya bahwa ternyata tanpa Tuhan kita tidak hidup. Allah lah yang merencanakan kondisi ini, saudara. Supaya apa? Supaya roh pemberontakan ini terkikis dari kita. Minta sama Tuhan, tunjukkan Tuhan. Di mana roh pemberontakan yang selama ini bercokol di dalam diri saya. Di mana penipuan. Karena kita tidak sadar, saudara. DNA kita ini terlalu rumit, saudara. Ajaran-ajaran orang tua. Di dalam kita nempel, saudara. Roh-roh orang-orang mati nenek moyang kita. Termasuk pengajaran mereka. Nempel dalam DNA kita. Bagaimana kita bisa selamat? Tak bisa kita selamat. Kecuali kalau Tuhan menyelamatkan kita. Makanya dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Kenapa sampai berseru? Kenapa Paulus sampai berseru kepada Tuhan? Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku? Tuhan. Dia teriak, saudara. Ketika dia menemukan dirinya tak bisa lepas daripada dosa itu, saudara. Daripada pemberontakan itu. Daripada watak yang jahat itu. Dia berseru kepada Tuhan. Rasul yang sehebat itu berseru sama Tuhan. Bagaimana jemaat yang sekarang? Dengan kondisi sedikit saja masalah di pekerjaan. Sudah nangis-nangis datang di menara doa. Minta ditopang doanya. Selama ini kita selalu mendoakan orang, menguatkan mereka. Dengan keadaan yang sekarang lagi, saudara. Kita di pihak Tuhan atau di pihak dunia ini. Haleluya. Saudara, sudah waktunya saudara pertanyakan kondisi saudara saat ini. Sebelum datang banjir yang sesungguhnya. Tahukah saudara? Untuk menghadapi semuanya ini. Hanya ketika kita melekat kepada Tuhan. Dan tahukah saudara? Untuk melekat kepada Tuhan. Itu anugerah. Enggak bisa saudara paksakan dirimu melekat kepada Tuhan. Tidak bisa.
Kita tidak tahu. Ada ambisi pun sekalipun di hadapan Tuhan. Sekalipun untuk melekat di hadapan Tuhan. Itu pun bahaya. Oleh karena itu apa saudara? Doa kita. Tuhan, aku tidak tahu apa yang kulakukan. Makanya saudara, untuk membuang kesombongan daripada Paulus. Berkali-kali saudara dia harus mengalami aniaya. Berkali-kali berulang-ulang. Bayangkan bagaimana niat hatinya supaya jemaat itu bertumbuh. Tapi tahukah saudara, ada banyak dari pewahyuan yang dia terima dari Tuhan tidak bisa tersampaikan kepada jemaat. Kenapa saudara? Kenapa nggak bisa? Karena Paulus sudah terlalu mendominasi jemaat yang dia menangkan. Dia mau membuat bangsa Israel cemburu. Iya. Karena saudara, ketika dia ngambil keputusan untuk mengikut Tuhan, semua orang-orang yang tadinya bersama dengan dia itu mengejek dia, saudara. Sehingga ada ambisi di sini. Supaya dengan dia menangkan sebegitu banyak orang-orang Israel ini bertobat. Supaya mereka melihat bahwa ada Tuhan di dalam saya. Tuhan hidup di dalam saya. Tapi tahukah saudara? Yang seperti itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan juga saudara. Betapa tulusnya hatinya. Betapa tulusnya niat hatinya. Bagaimana Daud ingin membangun bait suci. Betapa tulusnya hatinya Daud, saudara. Karena dia mencintai Tuhan. Dia nggak merasa layak. Dia tidur di istana. Setiap kali dia tidur di istana di kamar yang baik itu, saudara. Yang dibuat seindah mungkin karena itu kamar raja. Wajar dong, raja. Tapi dia menangis, saudara. Tuhan, itu tempatmu di situ. Aku di sini. Kadang-kadang dia turun dari tempat tidurnya, saudara. Dia tidur di tanah. Dia tuh tidur di luar istananya, saudara. Demi apa, saudara? Demi dia itu menyamakan diri dengan tamu Tuhan itu, saudara. Nggak layak aku Tuhan tidur di sini, nggak bisa. Udahlah Tuhan, biar aku bangunkan istana bagimu. Saudara tahu? Apa? Kamu mau mendirikan tempat bagiku, rumah bagiku. Emang pernah nggak aku suruh? Tahu saudara? Berarti apa saudara? Berarti ketulusan hatinya ternyata adalah sikap yang lancang di hadapan Tuhan. Tulus loh hatinya saudara. Selama ini orang berpikir, hamba Tuhan itu tulus kok. Pemerintah kita tulus ingin menolong, menyelamatkan kita. Tulus saudara. Tapi tahukah saudara? Ketulusan hatinya sudah diperalat oleh antikris. Dia tempat yang paling layak untuk dipakai oleh antikris. Dia bejana yang paling layak dipakai oleh si jahat. Karena ada ambisi menyelamatkan dunia. Makanya di depan mata kita, juru selamat dunia ini berubah. Menunjukkan taring yang sesungguhnya. Siap-siap untuk itu. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan berdaulat di atas semuanya. Tidak perlu takut sedikit pun tentang hal ini. Selama engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi saudara, doa kita bukan begini. Oh lindungi kami Tuhan. Bukan. Doa kita adalah kenali apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup. Kenali.
Perhatikan, lihat jauh ke depan. Pernahkah saudara berpikir suatu saat saudara akan mengajar bangsa-bangsa? Pernahkah saudara berpikir bahwa sejak dari saat ini engkau akan dipakai mengajar tentang jalan Tuhan kepada orang lain? Saudara akan dipakai. Lihat saudara lagi dipersiapkan ini. Banyak duduk di kaki Tuhan. Di tengah pekerjaan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan takut terhadap ancaman. Tutup telingamu terhadap segala suara-suara ancaman dunia ini. Karena engkau tinggal dalam kerajaan surga. Engkau yang memerintah dunia ini. Engkau bukan diperintah. Saudara mesti punya sikap seperti itu. Kalau engkau harus tunduk kepada peraturan, itu karena engkau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tahukah saudara? Kalau kita ini menundukkan hati kita kepada Tuhan. Kalau dia nggak temukan, perhatikan begini saudara. Kita menjadi musuhnya dia karena masih ada di dalam kita yang tidak kita lihat. Jadi kadang-kadang begini saudara, ketika berhadapan, ketika saudara datang menghadap Tuhan, kadang-kadang dia tutup matanya untuk melihat, untuk tidak melihat sisi buruknya kita. Tapi tahukah saudara, sesuai dengan waktunya, dia mesti harus berterus terang. Lebih baik cari sekarang, Tuhan berterus terang, jangan nanti. Haleluya. Cari sekarang, sungguh-sungguh dari sekarang. Mohon anugerahnya Tuhan, sama seperti Daniel. Dia sampai berpuasa untuk mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Memang ditunjukkan kepada dia. Tapi setelah dia bilang, meteraikan Daniel. Karena belum tahu di zamanmu itu akan terjadi. Nanti itu baru. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan nenek moyangmu katanya. Kita juga demikian. Di masa yang paling genting ini, kita punya waktu. Kita nggak tahu sampai kapan saudara. Karena begini saudara. Kalau saudara perhatikan, saudara ini bukan lagi suatu keadaan yang bisa dihandle. Nggak bisa. Bahkan WHO sudah umumkan saudara. Bahwa yang sudah divaksin pun tidak aman. Dia sudah umumkan sendiri. Bahkan ada dampak. Bahkan WHO baru mengumumkan bahwa terjadi satu bahaya di seluruh dunia. Karena apa? Jadi waktu dikeluarkan itu vaksin. Ternyata negara-negara kaya sudah memvaksin masyarakatnya terlebih dahulu. Jadi ada negara-negara yang lain yang tidak sanggup beli. Jadi justru ini ketidakadilan ini yang membuat semakin parah jadinya. Walaupun itu mungkin di luar faktanya, tapi itulah yang dia katakan. Entah apa maksud dibalik itu, tapi itu yang dikatakan. Tapi tahukah saudara? Tidak ada satu pernyataan yang terjadi begitu saja. Tanpa itu semua dalam pengaturan Tuhan. Keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Saudara mau tahu? Inilah yang dikatakan saudara, banjir Nuh yang datang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menjadi semakin tidak terprediksi saudara. Dengan mutasinya yang ada. Mutasi virus yang ada. Jadi karena ketidakadilan saudara. Karena ingin cepat-cepat lolos dari keadaan ini. Jadi saudara, mau tidak mau pemerintahan akan bisa mengambil keputusan yang sangat berani. Tahukah saudara, di bangsa kita, lihat ini saudara. Apa yang sedang terjadi? Sudah ada kayak permintaan mau supaya lanjut lagi dia. Padahal harusnya nggak bisa. Tapi dengan keadaan yang makin menegangkan, kemungkinan ada narasi seperti itu.
Tapi tahukah saudara? Firman Tuhan bilang, dia harus bahkan tidak sampai selesai masa ini. Harusnya. Karena Tuhan berdaulat di atas semuanya. Ketika Tuhan menemukan saudara. Ingat baik-baik, sekali lagi saya katakan. Mereka hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Punya sikap integritas di hadapan Tuhan. Buktikan bahwa Allah benar-benar ada dalam dirimu. Jangan bayang-bayang. Jangan abu-abu. Kalau benar Tuhan ada di sini, kita tidak takut dengan apapun. Haleluya. Untuk mengetahui Tuhan masih nyaman tinggal di sini, duduklah di kaki Tuhan. Minta dirimu diselidiki oleh Dia. Rendahkan dirimu, cari lapar dan haus terus akan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup. Terutama. Jadi ketika engkau bekerja, engkau hanya terpaksa saja bekerja. Karena hidupmu memang sudah dipelihara oleh Allah. Jadi jangan sekali-sekali tunduk kepada dunia ini. Saudara mesti strictly. Dunia ini memang sedang diruntuhkan oleh Tuhan. Dan sudah rubuh sistem dunia ini. Jangan percayakan dirimu kepada dunia ini. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Kalau engkau tinggal di dalam Dia, engkau aman. Jadikanlah Tuhan menjadi perlindunganmu. Jangan jadikan Mazmur 91 menjadi ajimatmu. Tidak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Keputusan Tuhan sudah bulat. Amin. Sudah waktunya umatku harus tahu bahwa aku Allah yang ditinggikan di atas seluruh bumi. Aku Allah alam semesta. Dia bilang begitu. Sudah waktunya kita belajar, saudara. Sudah waktunya Dia memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya. Belajarlah takut akan Tuhan, saudara. Belajar dulu di kaki Tuhan. Bagaimana rasanya gemetar di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, saudara. Ini menjadi waktu yang terbaik bagi kita. Mengalami persekutuan dengan Allah. Biar kiranya pikiran dan perasaan Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Jangan lari dari situ. Saudara, ketika Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini, Dia sangat takut sekali. Takut dalam arti begini. Hormat sekali terhadap kehendak Bapaknya. Apakah kita masih seperti itu? Kita ini cuma pengikut loh, saudara. Apakah kita menundukkan diri kita kepada Tuhan yang mau berjalan dalam hidup kita? Saudara, kalau Tuhan pilih kita untuk hidup selama-lamanya, saya nggak tahu bagaimana cara saudara mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pilihan ini. Beneran, saudara. Saya pun nggak tahu gimana rasanya bersyukur sama Tuhan. Boleh ada dalam keadaan seperti sekarang, saudara. Kalau saudara dengar di luar, mereka bilang mereka kuat, takut sekali mereka, saudara, takut sekali. Saya coba dengar beberapa mereka yang sudah melakukan Zoom juga. Kurang apa, saudara, Pak ES, saudara? Kurang apa? Pengetahuan dia kurang apa? Apa yang dia capainya kurang apa? Tapi dengan kondisi yang sangat parah ini, saudara, dia pun mau melarikan diri dari dunia ini, saudara. Bayangkan, saudara. Saudara bisa bandingkan diri saudara dengan pendeta sehebat itu. Saudara mendengarkan bahwa kita masuk hidup selama-lamanya. Saudara berpikir, saudara, bahwa firman saya yang saudara dengar, saudara pikir itu firman main-main. Memang ada di Alkitab kita. Tapi ini tersembunyi bagi orang lain, saudara. Tersembunyi kan? Masakan mereka mau mati? Masakan mereka siap untuk mati dengan bayangan mereka masuk surga? Saudara, hidup mereka seperti itu masuk surga. Mana mungkin, saudara?
paling seperti ditarik dari api saja. Mereka akan masuk ke tempat yang paling gelap dengan ratap. Karena apa? Selama ini mereka mementingkan diri mereka, tidak pernah mementingkan Tuhan. Lalu mereka pikir mereka masuk surga. Lancang amat, saudara. Lalu mereka memberikan kabar-kabar. Oh, percayalah, pekerjaanmu sudah selesai, pertandinganmu sudah selesai. Tidak, saudara, itu bohong. Gak betul itu, saudara. Bohong. Kalau kita hidup, kita diberikan hidup, berarti kita hidup untuk Tuhan. Selama ini kita hidup untuk siapakah? Untuk diri kita. Untuk orang lain. Untuk dunia ini. Kalau saudara lihat sekarang, gereja sudah hidup untuk siapa? Bukankah untuk dunia? Saudara lihat bagaimana sekarang gereja dipakai untuk itu, saudara. Mimbarnya yang tadinya di tempat itu mimbar itu adalah wilayah kudus, saudara. Di gereja metodis, saudara. Saya pernah kita melayani gereja metodis yang ada di Malaysia, saudara. Itu di mimbar di altarnya itu, saudara, itu tidak boleh pakai sepatu. Jadi kalau misalnya pengkhotbah naik ke atas atau bayi pujian, itu harus lepaskan. Mereka pakai istilah yang tanggalkan kasutmu. Sekarang dipakai di situ jadi tempat antrian untuk vaksin itu, saudara. Saudara lihat bagaimana, saudara. Nggak sadarnya. Tapi mereka bilang, saudara, mereka itu percaya Tuhan. Nggak sinkron lagi, saudara, mulut dengan hati. Nggak sinkron lagi, saudara. Mereka bisa, dengan intim bilang, itu menyembah, dengan nadanya. Tapi hatinya takut, saudara. Enggak, itu malu sekali, saudara. Allah itu malu sekali. Mereka bilang dia anak-anakku. Anak-anakku nggak seperti. Anakku adalah Tuhan Yesus. Anakku mesti seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang status anak saudara dipertanyakan oleh Bapa kita. Lebih baik Tuhan berterus terang saat ini bagi kita, saudara. Haleluya. Saudara, Allah harus memperingatkan kita dengan tegas hari ini. Karena Dia mengasihi kita. Saudara, bukan karena usaha kita ingin menjadi intim. Karena selama ini orang sudah berusaha menjadi intim. Mereka tidak pernah. Bayangkan, saudara, untuk hanya mengambil keputusan operasi atau tidak dioperasi, ponakan saya itu harus puasa Esther. Allah yang bagaimana kayak gitu, saudara? Saudara, sedih nggak seperti itu, saudara? Bapak mana kayak gitu, saudara? Untuk kita minta sesuatu, harus kita puasa Esther kah? Padahal, saudara, bagaimana Allah itu sangat mengasihi anak kecil. Masakan seorang ayah oleh karena pengajaran yang salah yang selama ini. Bayangkan, saudara, betapa sudah kaburnya pengertian akan Allah. Tapi dia rela melakukan itu, saudara. Ketika saya bilang, domba-dombaku mengenal suara, kok bisa? Cuman kamu nggak tahu caranya. Ketika saya dengan yakin mengatakan mendengar suara Tuhan, seperti disanggah, dimentahkan oleh ponakan saya yang sudah pendeta juga. Karena dia nggak punya pengalaman akan suara Tuhan. Tapi dia pikir pelayanannya besar, sudah sampai ke Malaysia, Singapura. Sekarang ke Surabaya, ke Bali lagi. Dia pikir dia sudah dekat sekali dengan Tuhan. Dia ada di tracknya Tuhan. Dengan apa?
dengan jiwa-jiwa yang banyak. Seperti itulah keadaan yang kita lihat sekarang, saudara. Saudara, mengucap syukur, saudara mendengarkan firman yang berbeda di sini. Saudara mesti mengucap syukur, saudara. Karena Tuhan yang mengajari kita. Bersyukurlah saudara memiliki gembala yang bodoh seperti ini. Yang menyadari dirinya manusia celaka. Yang walaupun mungkin dikatakan orang saya bodoh. Tapi saya, saudara, sangat mengucap syukur. Boleh dibuat sampai seperti ini, saudara. Boleh melewati banyak hal. Saya katakan, berkali-kali di hadapan Tuhan. Berkali-kali ingin melarikan diri dari pelayanan ini, bahkan dari keluarga saya. Karena tuntutan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya mengucap syukur sampai dengan hari ini, kita boleh bersama-sama. Dan saudara boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itu anugerah bagi kita, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, ke depan saudara, bukan semakin baik keadaan di dunia ini. Tapi percayalah, kuatkan dan teguhkan hatimu di hadapan Dia. Tundukkan dirimu di hadapan Dia. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan engkau. Tahukah saudara? Ketika engkau tahu apa arti penundukan diri di hadapan Allah, maka Tuhan segera datang. Ketika Dia datang, maka si jahat yang mencoba ingin mempengaruhi saudara lari terbirit-birit, saudara. Nggak bisa. Karena Allah itu adalah terang. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan yang sebenarnya, kegelapan harus lari dari hidup saudara. Si jahat, penipuan-penipuan dia harus lari, menyingkir dari hadapan saudara. Jangan takut mengatakan apa kebenaran. Jangan takut menyaksikan hidup saudara yang mengikuti Tuhan. Jangan takut mengatakan, Tuhan bilang saya tidak boleh menerimanya. Kalau engkau berani mengakui nama Tuhan di hadapan dunia ini, maka Dia akan mengakui namamu di hadapan Bapamu. Tapi kalau engkau malu mengakui nama Tuhan di hadapan orang, maka Dia juga akan malu mengakui engkau di hadapan Bapa. Jadi saudara tahu jawaban apa yang saudara harus berikan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah apa? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Gimana, Bu? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Haleluya. Andaikan kau datang kembali. Dia sudah datang, amin saudara. Saudara tahu apa yang harus saudara jawab. Pegang Dia. Jangan lepaskan Dia. Jangan lepaskan pegangan Tuhan. Dia pegang engkau. Dia akui engkau. Sekali lagi ujian ini bagi saudara. Supaya saudara tahu, saudara benar-benar miliknya Tuhan atau miliknya dunia ini. Jangan takut terhadap dunia ini.
saudara memerintah dunia ini. Jangan hidupmu serahkan kepada dunia ini. Engkau perintah mereka. Engkau nggak boleh takut sedikit pun terhadap dunia ini. Sedikit pun tidak boleh takut. Orang mengejek saudara, orang mengucilkan saudara, jangan peduli dengan itu. Pegang komitmenmu di hadapan Tuhan. Hidupmu miliknya Dia. Jangan takut sedikit pun. Haleluya. Saudara, sebentar waktu lagi. Barang siapa yang setia sampai kesudahannya, dia akan diberikan mahkota kehidupan. Hidup selama-lamanya. Itulah mahkota kehidupan artinya. Kita boleh hidup, memerintah bersama-sama dengan Allah. Hargai hidup yang diberikan Allah kepada saudara. Saya berdoa, hati saudara makin kokoh, makin teguh, makin mantap. Tak boleh takut sedikit pun. Haleluya. Kalau saudara mau menjadi soko guru, bait suci, nggak boleh takut sedikit pun. Dengarkan perkataan para orang-orang kudus yang menyemangati engkau. Kita seperti ada di pelari yang terakhir. Kita yang berlomba di pertandingan yang terakhir, saudara. Jangan takut sedikit pun. Haleluya. Sedikit pun tidak boleh takut. Isi rumahmu, hidupmu dengan firman Tuhan yang hari ini. Yang sekarang ini. Jangan yang kemarin. Saudara, Allah tampil. Apa yang kemarin di Sevanya itu? Yang kita Sevanya itu apa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya tadi baharui Allah bersorak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah. Tuhan Allah bersorak-sorai karena Dia bersorak. Haleluya. Menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah. Allah di tengah. Sebab Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Saudara, Allah kita bergirang hari-hari ini. Karena pekerjaannya rampung, saudara. Dia bersuka cita melihat saudara. Dia bersemangat, saudara. Melihat orang-orang yang sadar seperti saudara semua. Sadar tentang posisinya. Sadar tentang keadaannya. Sadar siapa Allah yang ada di dalam dia. Allah yang luar biasa. Yang sudah memenangkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Yang percaya oleh bilur Tuhan Yesus. Kita sudah sembuh. Haleluya. Jangan lepaskan kepercayaan saudara. Haleluya. Saudara, musuh yang terakhir itu maut katanya. Dengan pasukannya. Salah satunya adalah pasukan penebar ketakutan. Intimidasi. Dengan berita-berita yang ada. Jangan takut sedikit pun. Jangan berikan tempat kepada ketakutan. Jangan berikan tempat kepada kekhawatiran. Jangan berikan tempat kepada kebimbangan. Karena Tuhan Allah ada di dalam engkau. Bahkan menjelma di dalam engkau.
Haleluya. Tundukkan dirimu. Jadilah asisten Allah. Tetap miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Bawa bejanamu. Amin. Ke sungainya Tuhan. Untuk dipenuhi dengan hidup yang berlimpah-limpah. Apabila engkau mempunyai hidup yang berlimpah-limpah, maka maut itu menyingkir dari saudara. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan dia yang hidup akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Pikirkan Allah berarti memikirkan kehidupan untuk selama-lamanya. Memikirkan Allah berarti hidup dalam sukacita, hidup dalam pengharapan, hidup dalam semangat, hidup dalam kepastian. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Baik. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami sangat bersyukur malam hari ini. Kami merasakan gairah hidup yang berlimpah-limpah. Engkau sedang mempersiapkan kami. Engkau sedang menyemangati kami. Roh-Mu ada di dalam kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau bergirang hari-hari ini. Engkau bersuka cita hari-hari ini. Ketika dunia sedang goncang, tapi di kerajaan sorga terjadi sukacita yang luar biasa. Kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapak. Kami istirahat hari ini. Kami boleh beristirahat dengan sangat tenang sekali. Sehingga besok kami bangun dengan sukacita. Duduk di kaki Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Memuji Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Terima kasih Pak. Terima kasih Terima semua. kasih semuanya.